أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni ciri-ciri Imam Mahdi dalam hadis Nabi. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah kemunculan Imam Mahdi. Pada umumnya umat Islam percaya akan kedatangannya. Hanya sebagian kecil yang tidak percaya karena meragukan kesahihan riwayat tentang Al-Mahdi. Terlepas dari pro dan kontra tentang kesahihan riwayat, belakangan ada kelompok yang menggunakan cerita kedatangan Al-Mahdi untuk mempengaruhi umat Islam agar mendukung gerakannya. Mereka meyakinkan umat Islam bahwa sekarang sudah akhir zaman, akan terjadi banyak fitnah dan kekacauan. Umat Islam hanya punya dua pilihan, memilih menjadi pengikut Dajjal atau pengikut Al-Mahdi. Jika ingin selamat, umat Islam hendaknya bergabung dengan pendukung Al-Mahdi. Mereka sendiri mengaku merupakan calon pendukung Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi muncul, untuk menyambut kedatangan Al-Mahdi, mereka menyusun kekuatan bersenjata agar ketika Al-Mahdi datang, mereka siap menjadi pendukung yang kuat. Mereka juga mengajak umat Islam pindah ke negara-negara yang mereka kuasai, seperti sebagian Suriah, dengan alasan hijrah ke negara Islam. Menurut mereka, hanya di sana keselamatan pada akhir zaman. Di sana Al-Mahdi akan turun memimpin dunia. Lalu, seperti apa sebenarnya cerita tentang Al-Mahdi ini? Keterangan datangnya Imam Mahdi bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara ahli hadis yang meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi adalah Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Tabrani, dan Abu Ya'la. Sanad hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Tallah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Tauban, Qurrah bin Iyas, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris bin Jas'i. Sanad yang menghubungkan antara ahli hadis dengan para sahabat beraneka macam kualitasnya. Ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang dhaif. Selain itu, Al-Tirmizi juga meriwayatkan 3 hadis tentang Al-Mahdi. Salah satunya diantaranya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Menurut Al-Mubarakfuri, riwayat Al-Tirmizi di atas adalah salah satu yang berkualitas sahih di antara hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Al-Tirmizi meriwayatkan 3 buah hadis mengenai Al-Mahdi. Abu Daud meriwayatkan 11 hadis. Ibnu Majah meriwayatkan 7 buah hadis. Dari riwayat Al-Tirmizi dapat dipahami beberapa ciri-ciri Al-Mahdi. Pertama, berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, dia akan menguasai bangsa Arab atau seluruh dunia. Menurut sebagian penafsiran, ketiga namanya sesuai dengan nama Nabi Muhammad, yakni Muhammad bin Abdullah. Azim Abadi menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad-abad. Ciri-cirinya diantaranya: pertama,
dia berasal dari ahli bait. Yang kedua, kedatangannya akan menguatkan agama Islam. Yang ketiga, meratakan keadilan. Yang keempat, diikuti umat Islam. Yang kelima, menguasai negeri-negeri Islam. Yang keenam, bernama Al-Mahdi. Yang ketujuh, kemunculannya diikuti kemunculan Dajjal. Yang kedelapan, kemunculan Nabi Isa. Yang kesembilan, dan Isa menjadi makmum dari Al-Mahdi dalam sholat. Aun Al-Ma'bud, Syarah Sunan Nabi Abi Daud, jilid 11, halaman 243. Menurut Syekh Ali Jumah, di antara tanda-tanda Al-Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta dalam hati umat Islam kepada Al-Mahdi. Ini adalah ciri yang penting untuk mengidentifikasi Al-Mahdi, karena telah banyak kelompok yang mengaku sebagai gerakan Al-Mahdi. Mereka meyakini pemimpinnya adalah Al-Mahdi, padahal mereka hanya membaca sebagian tanda-tanda Al-Mahdi. Al-Suyuti mencatat bahwa dalam sejarah umat Islam terdapat banyak kelompok yang mengklaim sebagai gerakan Al-Mahdi. Menurutnya, semua itu bentuk kebohongan, karena ketika diukur berdasarkan kriteria-kriteria di atas, selalu ada yang kurang alias tidak cocok. Kelompok-kelompok tukang klaim tersebut mempermainkan dalil-dalil agama seperti anak-anak memainkan mainannya. Mereka berusaha mencocok-cocokkan ciri-ciri pemimpin serta kelompoknya dengan Al-Mahdi dan pendukungnya. Ciri tukang klaim tersebut, kata Al-Suyuti, adalah mereka membuat standar keimanan sendiri bahwa umat Islam yang mendukungnya sebagian mukmin dan yang menolak bergabung bersama mereka disebut kafir. Ciri lainnya, mereka berani membunuhi para ulama. Kitab Al-Suyuti, Syarah Sunan Ibnu Majah, jilid 1, halaman 300. Lalu bagaimana sikap kita terhadap isu Al-Mahdi? Para ahli hadis menyepakati adanya hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Sebagian di antara sahih, hasan dan dhaif, dan ada pula yang mawdu' atau palsu. Sekalipun kedatangannya Al-Mahdi dapat diterima berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, kita tidak dapat memastikan kapan Al-Mahdi akan muncul. Menyikapi fenomena penggunaan hadis-hadis Nabi Muhammad dan khususnya berita tentang Al-Mahdi untuk mendukung perjuangan kelompok tertentu, hendaknya kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam pusaran fitnah, konflik, dan pertumpahan darah. Rasulullah mewasiatkan ketika menghadapi masa-masa fitnah, umat Islam hendaknya menjaga diri agar tidak terlibat di dalamnya. Sobat beriman, demikianlah pembahasan singkat mengenai ciri-ciri Imam Mahdi dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan standar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.